Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbah Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rizkinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton. Dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton minggu pahing ketemu Rabu Wage. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbah tidak bisa menyebutkannya semuanya ya, satu persatu di sini. Ini berarti 14 ketemu 11, neptu weton jodohnya ketemu 25. Nah, dari hasil perhitungannya ini nanti tentu kita akan bisa memperkirakan, memprediksi seperti apa realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu titen kejayaan berikut ini. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini berarti minggu ketemu Rabu bermakna yuwono atau tentrem. Insya Allah rumah tangga perjodohan ini diparingi adem ayem tentrem. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe bejo, ini bermakna penghidupan rumah tangganya ini nanti senantiasa mendapatkan anugerah keberuntungan. Lalu hasil perhitungan 4 siklus ini tipe gonto, ini bermakna ada kemungkinan yang bersangkutan ini nanti sulit punya keturunan atau momongan. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe lunggu, ini bermakna yang bersangkutan ini nanti insya Allah kehidupannya ini mapan gitu ya, berkecukupan dengan pekerjaan, pangkat dan kedudukan yang sangat baik. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe pati, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu. Atau jika itu tidak terjadi, pati di sini terkadang bisa bermakna pati rezekine, atau pati kebahagiaannya, atau pati keharmonisan rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe sumur sinobo, ini bermakna yang bersangkutan ini sangat cocok atau bisa menjadi tempat berburu, tempat ngasuh kaweruh, tempat curhat, tempat berkeluh kesah, minta nasihat, minta pendapat dan lain sebagainya ya. Yang bersangkutan ini sangat cocok menjadi sosok pengayom yang sangat baik sehingga diperkirakan aspek sosialnya ini sangat bagus. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe sanggar waringin, meskipun ada juga yang menafsirkan baik, tetapi tipe sanggar waringin ini diperkirakan yang bersangkutan ini sering mengalami banyak permasalahan dalam rumah tangganya, sering cekcok juga, dan terutama ini sering menghadapi permasalahan yang menyangkut sumber sandang pangane tegese aspek pekerjaannya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe pekat, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena terjadi perceraian, atau bisa juga disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Kemudian hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 2,5 bermakna banyak celakanya. Ini dianggap nasib dan peruntungannya ini kurang bagus. Ini kalau menurut hasil perhitungan dibagi 9. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 4 lampu hijau, kemudian 3 lampu kuning dan 2 lampu merah. Nah, keempat lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu minggu ketemu Rabu bermakna yuwono atau tentrem. Lalu hasil perhitungan 3 siklus tipe bejo, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe lunggu, dan hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe sumur sinobo. Sedangkan ketiga lampu kuningnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe gonto, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe sanggar waringin, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 2,5 bermakna banyak celakanya. Sedangkan kedua lampu merahnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe pati dan hasil perhitungan 8 siklus tipe pekat. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 61% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 39% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini memang masih boleh dilanjutkan
dan ini belum termasuk yang dianjurkan atau direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup tinggi, sehingga diperkirakan rumah tangga berjodohan antara minggu pahing ketemu Rabu Wage ini agak berat ke depannya, meskipun ya kalau di kisaran 60% ke atas potensi keberhasilannya ini sebetulnya masih ada peluang untuk bisa diperbaiki. Ini semua tentu berpulang pada masing-masing yang menjalaninya tentu saja. Kemudian yang kedua, ini weton Senin Kliwon ketemu Kamis Kliwon. Ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu. Ini berarti 12 ketemu 16, Neptu weton jodohnya ketemu 28. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Senin ketemu Kamis bermakna dicintai banyak orang. Nah, kalau dicintai banyak orang ini bermakna aspek sosialnya ini biasanya sangat bagus. Ini beda dengan dicintai orang lain. Sekali lagi, kalau ada juga perhitungan yang bermakna dicintai orang lain. Kalau dicintai oleh orang lain ini sebuah warning, sebetulnya ada potensi terjadi perselingkuhan. Tetapi kalau dicintai banyak orang ini bermakna aspek sosialnya ini dianggap bagus. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe bejo, ini nanti insya Allah penghidupan rumah tangganya ini nanti senantiasa mendapatkan anugerah keberuntungan. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe bunggel, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu atau bisa juga disebabkan karena terjadi perceraian. Jadi punggel di sini bisa bermakna cerai mati, bisa bermakna cerai hidup. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe loro ya, ini bermakna perjodohan ini ada kemungkinan berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit, bisa menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Dan loro di sini terkadang bermakna yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya atau kesehatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya tegese soro loro abot oleh mergawe. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe gedong. Nah, ini dianggap bagus, murah sandang pangane, aspek ekonominya ini bagus dan berada di taraf hidupnya ini berada di level yang tertinggi ya pada perhitungan Pancasuda atau 5 siklus ini. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe lebuka tiup angin. Ini biasanya yang bersangkutan ini sering mengalami kesusahan dalam hidupnya, sering gagal, sering tidak tercapai cita-citanya, hajat-hajatnya, keinginan-keinginannya. Makanya biasanya yang bersangkutan ini hidupnya kurang tenang dan sering berpindah-pindah tempat. Dan makna sering berpindah-pindah di sini tidak hanya yang menyangkut tempat tinggalnya saja, ya terkadang juga yang menyangkut pekerjaannya, tegese pindah sana, pindah sini, melayang-layu, dianggap kurang mapan atau kurang cocok seperti itu. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Pandito Mukti. Ini biasanya yang bersangkutan ini sering difitnah, sering dicaci maki, dikucilkan ya, tetapi yang bersangkutan ini insya Allah tetap yuwono, tetap adem ayem tentrem rumah tangganya ya. Tentu saja ini semua bagi mereka-mereka yang memang kuat, bisa sabar dan tahan uji. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe topo. Ini biasanya yang bersangkutan ini ya menghadapi banyak permasalahan ya, dianggap taraf hidupnya ini kurang bagus ya, terutama di awal-awal pernikahannya nih biasanya sering menghadapi permasalahan. Tetapi jika ini semua bisa terlewati dengan baik, insya Allah kedepannya justru akan semakin bagus. Kemudian hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 3,7. Ini bermakna banyak celakanya. Ini yang menyangkut aspek keberuntungannya ya, peruntungan hidupnya ini dianggap kurang baik kalau berdasarkan hasil perhitungan dibagi 9. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ya, ini hanya ada 3 lampu hijau, kemudian 5 lampu kuning dan 1 lampu merah. Nah, ketiga lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Senin ketemu Kamis bermakna dicintai banyak orang. Lalu hasil perhitungan 3 siklus tipe bejo dan hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe gedong.
Nah, sedangkan kelima lampu kuningnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ya tipe loro, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe lebuka tiup angin, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe pandita mukti, lalu hasil perhitungan 8 siklus tipe topo, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 3,7 bermakna banyak celakanya. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe bunggel. Nah, jika di persentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 61% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 39% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu masih boleh dilanjutkan, tetapi ini belum termasuk yang direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat tinggi ya, tetapi sebetulnya ini masih bisa diperbaiki ya, meskipun agak berat sebetulnya ya. Ini semua berpulang pada masing-masing yang menjalaninya, sejauh mana yang bersangkutan ini mau berjuang, mau bekerja keras, berikhtiar ya dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal ya. Tentu saja kedepannya insya Allah sedikit demi sedikit akan semakin membaik kondisinya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.